Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel YouTube saya, Azad Yamani. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan bagaimana memanfaatkan salah satu fitur di dalam Google yang bernama Google Dokumen, yang di dalamnya kita akan membuat beberapa persamaan di dalam matematika yang akan kita buat di dalam sebuah Google Dokumen. Adapun persamaan yang akan kita buat adalah ini, ada 3 persamaan. Persamaan yang pertama berkenaan dengan salah satu sifat di dalam integral. Yang kedua, persamaan berkenaan tentang rumus ABC, salah satu solusi di dalam menyelesaikan sebuah persamaan kuadrat. Kemudian yang ketiga adalah sebuah limit tak hingga yang hasilnya nanti akan mendapatkan sebuah bilangan eksponen. Baiklah, kita sekarang akan memulai dan akan membuat 3 persamaan ini di dalam sebuah Google Dokumen. Ya. Sekarang kita masuk di dalam Google Drive kita. Setelah kita masuk, misalkan di sini kebetulan ada folder di dalam Google Drive saya, yaitu tugas 6. Di dalam tugas 6 inilah saya akan membuat sebuah Google Dokumen. Yang pertama adalah kita klik sebelah kiri plus baru, kita klik. Kemudian setelah itu kita pilih Google Dokumen. Kemudian kita pilih dokumen kosong. Maka akan muncul pada tab yang baru, ya, berkenaan dengan Google Dokumennya. Ya. Disinilah kita akan membuat sebuah persamaan dari 3 persamaan tadi. Ya. Untuk mengatur halaman yang akan kita buat, kita bisa pilih file, kemudian setelah itu penataan halaman, kemudian kita lihat di sini. Tinggal kita atur di sini. Kebetulan saya menggunakan portrait, ukuran kertasnya A4, warna halamannya putih. Kemudian di sini saya menggunakan marginnya 3232, ya. Ini kondisional, tergantung dari kebutuhan kita. Saya klik OK, ya, karena sudah sesuai. Maka sekarang kita akan memulai untuk membuat beberapa rumus atau persamaan yang tadi sudah kita sebutkan. Untuk mempermudah, ya, maka kita sementara kita sisipkan biar tidak bolak-balik melihat rumusnya. Kita sisipkan gambar, kita pilih gambar, kemudian kita pilih upload dari komputer, ya. Kebetulan di sini, ya, ini equation, ya, kita pilih open, ya. Rumus inilah nanti akan kita buat, ya. Sekarang kita akan membuat yang pertama adalah bentuk integral, ya. Kita tentukan fontnya dulu, misalkan kita pakai yang font 48 misalkan. Kita buat rumusnya, maka yang pertama adalah kita klik sisipkan, kemudian setelah itu kita pilih persamaan, ya. Disinilah kita akan membuat rumus integral yang pertama, ya. Di sini langsung muncul. Kita tinggal memilih simbol-simbol atau apa saja yang akan kita masukkan di dalam rumus persamaan yang kita inginkan. Kita mulai, rumus yang pertama adalah integral, maka kita pilih integral. Kita pilih di sini kebetulan integralnya, ya. Kemudian setelah itu kita gunakan keyboard kita, kursor ke kanan, arah ke kanan. Pindah lagi, arah ke kanan lagi, ya. Kemudian setelah itu kita ketik A spasi
fx spasi dx sama dengan, rumusnya adalah tadi disebutkan A integral dan seterusnya. Maka kita ketikkan A, kemudian spasi, kemudian setelah itu integralnya, kita gunakan simbol integralnya, kursor ke kanan, kanan lagi, fx spasi dx. Maka jadilah rumus yang pertama. Setelah itu kita enter lagi, ya. Kemudian setelah itu kita akan membuat rumus yang kedua, yaitu rumus ABC, yang di dalamnya kebetulan di sini ada simbol plus minus, ada pangkat, ada akar, kemudian juga ada pecahannya, pembilang dan penyebutnya. Maka yang pertama kita lakukan adalah kita klik rumus baru, ya. Kemudian setelah itu kita ketikkan sama dengan, karena tadi bentuk pecahan maka kita cari simbol pecahan A per B, kita pakai ini A per B. Setelah itu kita ketikkan min B, plus minus maka kita cari simbolnya plus minus, ya, ini plus minus, ya. Setelah itu akar, ya, ini akar, ini rumusnya tadi akar, kita cari simbolnya akar, ya. Kemudian setelah itu B kuadrat, karena pangkat maka sebelum kita mengetikkan B maka hendaknya kita pilih dulu yang pangkat, kita cari yang pangkat, ya, ini yang pangkat, ya, kita ketikkan B, setelah itu kursor ke kanan, pangkat 2. Setelah itu kursor ke kanan lagi, dikurangi 4AC, ya. Kemudian untuk mengisi penyebutnya maka kita gunakan mouse kita untuk meletakkan kursor di posisi penyebut, dibagi dengan 2A, maka jadilah persamaan atau rumus ABC yang sesuai dengan apa yang kita harapkan tadi. Setelah itu enter. Kita sekarang akan membuat rumus yang ketiga, yaitu rumus limit yang menghasilkan sebuah bilangan eksponen, ya. Maka kita klik rumus baru. Setelah itu kita cari yang limit, ya, ini limit, bawa sendiri limit n mendekati tak hingga, kita cari simbol tak hingga, ya, ini tak hingga ke kanan. Kemudian setelah itu rumusnya ada tanda kurung pangkat, maka sebelum kita mengetikkan tanda kurungnya maka hendaknya kita pilih yang pangkatnya dulu, pangkat, ya. Setelah itu baru kita cari yang tanda kurung, n ditambah 1 per n, berarti kita gunakan yang simbol pecahan 1 per n, ya. Setelah itu gunakan kursor ke kanan, ya, pangkat n, ya. Maka kursor ke kanan lagi sama dengan, hasilnya adalah bilangan eksponen. Maka sudah sesuai dengan yang kita harapkan untuk kita menuliskan sebuah persamaan limit yang menghasilkan sebuah bilangan eksponen.